Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk pemilihan karyawan baru, studi kasus perusahaan PT Anugrah Nirwana Bersama. Untuk anggota kelompok kami ada Omar Karis, AB, dan ada saya sendiri, Baskoro Aji. Untuk latar belakang, yaitu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik, perusahaan harus melewati banyak proses mulai penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM. Penarikan dan seleksi menjadi pembuka jalan bagi karyawan baru yang nantinya diharapkan akan menjadi penentu dari kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pengelola perusahaan, terutama HRM, untuk membuat proses penerimaan karyawan yang selektif agar bisa mendapat SDM yang terbaik dan bisa dibentuk sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki rumusan tersendiri untuk menentukan variabel seleksi dari calon penerima pekerjaan, sama seperti PT Anugrah Nirwana Bersama, di mana terdapat beberapa kriteria dari pelamar pekerjaan yang nantinya dijadikan pertimbangan keputusan seleksi. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah ditulis tadi, bagaimana penerapan analytical hierarchy proses atau HP pada sistem penerimaan pegawai baru dan bagaimana cara mengoptimalkan proses pemilihan keputusan tersebut. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah membuat alat yang lebih sistematis dalam pemilihan pegawai baru pada PT Anugrah Nirwana Bersama menggunakan konsep AHP. Untuk bab 2 tinjauan pustakannya, manajemen SDM menurut Syarif tahun 2022, manajemen sumber SDM memiliki keterkaitan dengan konsep manajemen itu sendiri. Seperti diketahui bahwa definisi manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur tentang proses pemanfaatan SDM dan lainnya seperti efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Untuk seleksi penerimaan pegawai baru, yaitu tahap seleksi adalah pintu utama yang akan dimasuki oleh pekerja sebelum menjadi karyawan tetap. Tujuan dari diadakan seleksi ini adalah untuk memberikan perusahaan kesempatan untuk menyaring para pelamar pekerja agar bisa sesuai dengan visi misi dan juga nilai yang dibawa oleh perusahaan sebagai organisasi agar bisa mendapatkan SDM yang terbaik. Untuk AHP adalah sebuah sistem multi-kriteria decision making untuk menggunakan model sistematis. AHP digunakan untuk mempermudah adanya penentuan prioritas dari kriteria yang ada dengan melakukan analisis perbandingan yang berpasangan dari setiap kriteria yang ada. Untuk langkah-langkah AHP yaitu dalam berikut: menentukan parameter penelitian, yang kedua menentukan nilai skala untuk masing-masing pasangan parameter, yang ketiga mengalihkan nilai masing-masing parameter secara horizontal, yang keempat mencari akar dari setiap parameter hasil di tahap sebelumnya, yang kelima mencari prioritas dan bobot masing-masing parameter dengan persamaan berikut. Yang keenam, membuktikan dari prioritas atau bobot yang kita dapatkan dengan cara apabila CR kurang dari 0,1, maka inputan AHP yang konsisten. Jika CR lebih dari 0,1, maka input AHP tidak konsisten. Yang ketujuh, melakukan normalisasi untuk masing-masing parameter dengan menggunakan metode interpolasi menggunakan persamaan. Yang kedelapan, melakukan proses perankingan untuk setiap alternatif dengan cara mengalihkan nilai bobot dengan nilai normalisasi parameter. Yang kesembilan, menentukan ranking calon siswa mana yang layak diterima dengan memiliki hasil terbesar dari hasil perhitungan SAW. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari penelitian ini. Jadi untuk lokasinya itu ada di Oktober 2022 hingga Desember 2022. Itu di lokasi di PT Anugerah Bersama, yaitu di Ketintang Yata. Kami akan melakukan pengolahan data juga di sana di kantor PT Anugerah.
Lalu kami juga memiliki ahli, di mana ahlinya ini adalah Bapak Sigit, yaitu Ketua Divisi Sumber Daya Manusia atau HRD dari PT Anugerah Nirwana Bersama. Dan untuk memverifikasi, kami melakukan wawancara bersama ahli dan juga melakukan kalkulasi menggunakan aplikasi Super Decision. Next. Ya, berikut untuk flowchart penelitiannya. Next. Untuk kriteria dan subkriterianya sendiri, kami telah melakukan identifikasi di mana pada kriteria akan dibagi menjadi dua, yaitu dari pengalaman mereka atau pengalaman kandidat sebelumnya yang dia memiliki beberapa subkriteria, yaitu pengalaman kerja melalui CV, lalu rekomendasi dan juga pendidikan. Lalu juga ada kriteria kedua, yaitu proyeksi performa, yaitu melalui kegiatan wawancara dan juga check up health dari kondisi fisiknya. Next. Ya, berikut adalah model hierarkinya. Jadi untuk alternatif, kami menggunakan 4 sampel pelamar sesuai dengan permintaan dari Bapak Sigit selaku ahli, yang nanti akan kami jelaskan lebih detail lagi. Kami juga nanti akan melakukan pembobotan kriteria dan subkriteria yang akan kami lakukan bersama ahli agar tidak ada bias dari kita, dari kami, melainkan benar-benar apa yang diinginkan oleh ahli tersebut sebagai pembobotan mereka terhadap penerimaan karyawan tersebut. Nah, berikut saya akan masuk ke analisa dan juga pembahasan dari penelitian ini. Untuk pengolahan data, kami menggunakan software Super Decision untuk meminimalisir adanya human error dan juga mengoptimalisasi adanya akurasi pada perhitungan yang akan dilakukan oleh AHP ini. Ya, berikut adalah beberapa bukti dari pengolahan data kami di AHP. Ada tujuan, subkriteria, dan juga alternatifnya. Ya, untuk data dari alternatif sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami menggunakan 4 alternatif. Di sini ada beberapa CV dari uh, sampel yang kita ambil, tapi memang dari pihak Anugerah Nirwana Bersama tidak membolehkan untuk ditunjukkan. Jadi kami hanya menyebutnya dengan inisial dan juga kode alternatif, yaitu yang pertama ada Nurul MS, Olivia NP, yang ketiga dari Rindu KS, dan yang keempat ada Divani Eva. Untuk parameter kriterianya ada beberapa dari masing-masing kinerja. Kami menggunakan skala 1 sampai 4, di mana waktu di kriteria pertama yaitu pengalaman kerja, nilai keempat diberikan kepada yang sudah pernah bekerja di bidang yang sama yaitu accounting lebih dari 2 tahun. Lalu nilai 3 diberikan pada yang belum pernah yang belum bekerja selama lebih dari 2 tahun untuk accounting sendiri. Dan untuk nilai 2 kami berikan kepada yang mereka yang sudah pernah bekerja tapi tidak di bidang yang sama, dan kami beri nilai 1 untuk yang belum pernah bekerja. Hal ini akan kami lihat dari CV mereka yang kami telah dapatkan dari hasil wawancara kami dengan ahli. Lalu untuk kriteria kedua yaitu pendidikan, di mana melalui lowongan lowongan pekerjaan dari ahli kami memang menyasar uh, lulusan S1 ke bawah juga. Jadinya untuk yang paling tinggi adalah nilai keempat, kami menggunakan S1 yang memang memiliki IPK di atas 3,5 atau lulus dengan predikat cum laude. Lalu yang untuk nilai ketiga kami lakukan hanya kepada lulusan sarjana. Lalu yang ke nilai 2 kami berikan pada lulusan vokasi atau D1 ke D4. Lalu yang nilai 1 kami berikan kepada lulusan SMA ataupun SMK. Next. Ya, lalu parameter selanjutnya adalah rekomendasi, yaitu nilai 4 kami berikan kepada mereka yang memiliki surat rekomendasi baik dari perusahaan sebelumnya. Lalu yang nilai 3 kami berikan kepada mereka yang memiliki rekomendasi, tapi bukan dari perusahaan resmi, mungkin dari karyawan internal perusahaan ataupun dari relasi perusahaan pihak ketiga, tapi tidak resmi dari perusahaan yang dia bekerja. Lalu yang kedua itu tidak ada surat rekomendasi. Yang pertama itu dia memiliki blacklist dari perusahaan sebelumnya. Untuk kriteria keempat yaitu wawancara, kami juga memberikan penilaian ini entirely kepada sang ahli, di mana nanti saat mereka melakukan wawancara mereka memiliki penilaiannya sendiri, dan penilaian tersebut yang akan kami gunakan pada parameter ini, yaitu nilai nilai 4 kami berikan kepada mereka yang mendapat nilai 80 sampai 100, nilai 3 kami berikan kepada mereka yang mendapatkan nilai 60 sampai 80, dan nilai 2 yang kami berikan kepada 40 sampai 60, dan nomor satu kami nilai 1 kami berikan kepada 40 ke bawah.
Untuk kondisi fisik, karena mereka dibutuhkan untuk bekerja dalam kondisi optimal dan juga di mana perusahaan harus memiliki obligasi untuk memberikan jaminan kesehatan, maka kondisi fisik ini dilakukan analisa dari medical check up yang mereka telah lakukan. Nilai 4 akan diberikan kepada mereka yang tidak memiliki cacat fisik, dan juga tidak memiliki penyakit bawaan. Lalu yang angka ketiga kami berikan kepada mereka yang tidak memiliki cacat fisik, tapi memiliki penyakit bawaan. Dan nomor dua kepada mereka yang memiliki cacat fisik dan tidak ada penyakit bawaan. Dan nilai yang satu kami berikan kepada mereka yang memiliki cacat fisik dan juga memiliki penyakit bawaan. Nah, kami juga telah melakukan pembobotan bersama dengan ahli. Berikut adalah matriks pembobotan yang kami sudah dapatkan. Yang selanjutnya akan kami gunakan untuk mengolah datanya di Super Decision. Nah, ini adalah nilai akhir dari pembobotannya, di mana pada aplikasi Super Decision kami mendapatkan nilai seperti ini, di mana rekomendasi menjadi yang memiliki nilai paling besar, lalu diikuti dengan pengalaman, pendidikan, wawancara, baru kondisi fisik. Dan juga telah dilakukan uji konsistensi dan didapatkan bahwa nilainya konsisten atau di bawah 0,1. Ya, data ini adalah data yang kami dapatkan sebelumnya. Ya, data ini dari yang kami dapatkan dari ahli tentang penilaian tersebut dan juga penilaiannya yang akan kami gunakan ke Super Decision untuk melakukan perankingan dan juga pembobotan tadi. Next. Ya, ini untuk pengalaman kerja didapatkan bahwa NMS atau A1 memiliki yang paling tinggi dan diikuti oleh A2, A3, dan A4. Untuk pendidikan, alternatif pertama memiliki posisi ketiga, di mana posisi pertama dan kedua didapatkan oleh alternatif kedua dan ketiga, dan alternatif keempat memiliki nilai yang paling rendah. Untuk rekomendasi sendiri, alternatif pertama atau alternatif NMS memiliki em, nilai penilaian yang paling tinggi, diikuti oleh alternatif keempat, lalu alternatif kedua dan ketiga yang memiliki nilai yang sama. Next. Untuk wawancara juga dipimpin oleh alternatif ketiga, lalu sisanya memiliki nilai yang sama. Dan untuk kondisi fisik, semua memiliki nilai yang sama, kecuali alternatif pertama, yaitu NMS. Next. Nah, setelah itu kami mendapatkan hasil penilaian akhir bahwasannya perankingan tersebut, em, setiap alternatif memiliki nilainya masing-masing, dan yang paling tinggi adalah alternatif satu, yaitu NMS, yang diikuti oleh alternatif dua, lalu diikuti oleh alternatif tiga, dan juga alternatif empat. Next. Hal ini menandakan bahwasanya alternatif pertama, jika menggunakan metode ini, memiliki potensi yang paling besar dibandingkan em, para pelamar lainnya. Dan di sini ada parameter dari para ahli bahwasanya alternatif tersebut memang memiliki kualifikasi yang sama-sama nilai perusahaan yang ingin dibawa. Lalu juga sistem HHP ini kesimpulannya bisa menjadi suatu acuan untuk mengambil keputusan yang memiliki lapisan kompleks. Hal ini dikarenakan adanya berbagai macam variabel dan juga adanya uji konsistensi di mana pada penelitian ini terdapat nilai yang konsisten. Jadi pada penelitian ini tidak ada yang namanya inkonsistensi pada datanya. Lalu untuk saran ke depannya, metode MCDM ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang bersifat kompleks di perusahaan seperti penerimaan karyawan ataupun pemilihan konsumer dan juga supplier untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas sebuah keputusan perusahaan. Lalu untuk penulis ke depannya, mungkin bisa dilakukan, sarannya adalah dilakukan penelitian MCDM yang menggunakan beberapa metode untuk bisa mendapatkan beberapa jawaban yang akhirnya bisa dibandingkan, akhirnya memberikan jawaban atau output yang lebih valid. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.